Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Marilah kita bahas tugas matematika pada hari ini. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, nomor 1, 4/15 ditambah 5/15. Kalau di sini tidak ada masalah ya anak-anak. Kalau penyebutnya sudah sama, maka ini bisa langsung kita jumlahkan ya. Nah, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. 4 ditambah 5, 9/15. Nah, coba dicermati anak-anak. Di sini 9/15. Masih bisakah disederhanakan? Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau misalnya nanti pada penjumlahan bilangan pecahan yang diminta adalah hasil yang paling sederhana, maka kita harus sederhanakan sampai pada bentuk paling sederhana. Nah, bagaimana caranya menyederhanakan? Kita bagi dengan bilangan yang sama, yang bisa digunakan untuk membagi bilangan 9, bisa juga untuk membagi bilangan 15, yaitu adalah bilangan 3. Bagi 3 dibagi 3. 9 dibagi 3. 3/15 dibagi 3, 5. Nah, apakah tidak boleh menjawab 9/15? Boleh. Nah, ini untuk menyikapi kalau misalnya ya, misalnya nanti kalau mengerjakan penjumlahan bilangan pecahan dan hasil yang diminta adalah yang paling sederhana, maka hasilnya adalah 3/5 ini. Kalau yang diminta adalah hasil yang paling sederhana. Begitu anak-anak, nomor 1. Nomor 2, 3/5 ditambah 7/8. Nah, ini sudah berbeda dengan nomor 1 ya. Kalau nomor 2 ini penyebutnya tidak sama. Kalau penjumlahan bilangan pecahan penyebut tidak sama, ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Penyelesaiannya harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, kita harus mencari penyebut yang baru, yang sama. Penyebut yang sama ini kita peroleh dari KPK. KPK dari 5 dan 8. Nah, mari anak-anak kita tentukan KPK dari 5 dan 8. Ya, dulu di kelas 4, ketika kalian menentukan KPK, kamu pakai cara yang mana? Karena di sini caranya bukan hanya satu saja untuk menentukan KPK. Untuk menentukan KPK itu bisa menggunakan kelipatan persekutuan. Yang kedua dengan cara pohon faktor. Dan yang ketiga kita bisa menggunakan tabel atau yang disebut dengan jembatan vertikal. Nah, ini banyak kelebihannya ini anak-anak kalau menggunakan tabel ini atau jembatan vertikal. Karena sekali langkah, sekali kerja, kita bisa mendapatkan dua-duanya, baik itu FPB maupun KPK. Kita coba ya, kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan tabel atau jembatan vertikal. Nah, anak-anak, di sini untuk membagi bilangan 5 dan 8, kita menggunakan bilangan prima. Ya, sekali lagi, yang kita gunakan untuk membagi bilangan 5 dan 8 ini adalah bilangan prima. Sekarang cermati. Ada bilangan 5 dan 8. Kita coba kita bagi dengan bilangan prima. Yuk, bilangan prima berapa yang bisa?
Kita coba dengan bilangan prima yang terkecil ya, yaitu bilangan 2. Nah, 2 ini termasuk bilangan prima yang paling kecil, dan 2 ini merupakan satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Yang lainnya itu berupa bilangan ganjil. Dan tidak semua bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima. Ya, dulu di kelas 4 sudah dibahas ya, ini tentang bilangan prima. Nah, kita lanjutkan saja. 5 bisakah dibagi 2? Tidak bisa, maka diturunkan. 8 dibagi 2 bisa? Bisa. Adalah hasilnya 4. Nah, sekarang cermati anak-anak. Di sini masih ada 5 dan 4. Yuk, bilangan prima berapa lagi yang bisa digunakan untuk membagi bilangan tersebut? Kita gunakan lagi yang 2. Tidak bisa. Turunkan lagi. 4 dibagi 2. 2. Masih ada 5 dan 2. Kita bagi lagi. Ya. 5 dibagi 2 tidak bisa. Turunkan. 2 dibagi 2 1. Habis. Cermati. Masih ada 5. Di sini 1, berarti udah habis. Nah, yang perlu dibagi adalah 5 saja. Bilangan prima berapakah yang bisa digunakan untuk bagi 5? Apakah 2 masih bisa? Tidak. 3? Tidak. 5? Oh, bisa. Kita gunakan. 5 dibagi 5, 1, 1. Kalau di bawah sudah posisi seperti ini, 1, 1, artinya sudah selesai. Dari mana diperoleh KPK-nya? KPK diperoleh dari ini. Hasil perkalian dari bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kiri tabel. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. Inilah ya KPK-nya, diperoleh dari hasil perkalian dari bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kiri tabel. 40. Nah, berarti sudah ketemu. KPK dari 5 dan 8 adalah 40. KPK inilah yang akan kita gunakan sebagai penyebutnya di sini. Langkah berikutnya bagaimana? Dari mana kita peroleh pembilangnya? Nah, ini pasangannya adalah ini. Dan yang sini pasangannya nanti adalah ini. Ya, kita tentukan pembilang yang pertama diperoleh dari 40 dibagi 5, 8 kali 3. 24. Bukan ditambah ya yang ini. 40 dibagi 8, 40 bagi 5 8 maksudnya. 8 bukan ditambah 3 ya, tapi kali 3, maka hasilnya 24. Yang kedua kita tentukan pembilangnya. Diperoleh dari 40 dibagi 8, 5 kali 7, 35. Ya, udah. Karena penyebut sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Pembilang ditambah pembilang per 40. Coba diamati anak-anak.
Pembilang di sini lebih besar daripada penyebut. Maka ini perlu kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan. Ingat anak-anak, tanda per pada bilangan pecahan ini bisa berarti bagi. Jadi 59 dibagi 40. Hasilnya adalah 1. Sisanya berapa? Sisanya 19 per 40. Hati-hati anak-anak, ketika kita menuliskan bilangan pecahan campuran ini, maksudnya ini bilangan pecahan campuran, ya. Ini adalah bilangan aslinya ini. Nah, 1 ini, dan ketika meletakkan tanda per ini di tengah-tengahnya angka yang sini, ya. Jangan sampai angka 1 sejajar dengan yang 19. Ya, nanti akan beda. Kadang kesalahannya banyak kesalahan di sini. Ya, kita hapus. Nah, itu anak-anak nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, 17/9 ditambah 22/9 ditambah 7/9. Ya. 17 ditambah 22 ditambah 7/9. Kalau ini tidak ada masalah ya anak-anak. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka langsung bisa dijumlahkan. Pembilangnya berapa? 17 ditambah 22 ditambah 7. Maka di sini ketemu berapa? 46 per 9. Nah, silakan diamati anak-anak. Di sini pembilang 46 lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 9. Maka kalau posisinya seperti ini harus kita sederhanakan. Ya, 46/9 ini artinya 46 dibagi 9. Mendapat berapa anak-anak? Mendapat 5. Sisanya berapa? 1/9. Itu untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ya. Tidak ada masalah ini untuk nomor 3 karena penyebutnya sudah sama. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4, di sini penjumlahan bilangan pecahan campuran dengan bilangan pecahan biasa. 1/2/3 ini termasuk bilangan pecahan campuran. 3/2 ini adalah pecahan biasa. Untuk menyelesaikan nomor 4 ini anak-anak, ini sebenarnya ada 2 cara ya. Nih. Ini saya beri cara yang pertama dulu. Ya. Yaitu dengan cara yang pertama, bilangan pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 3 kali 1 ditambah 2. 5 per 5. Ya, diulang-ulangi. 5 ini diperoleh dari 3 kali 1
ditambah 2, 5 per penyebutnya adalah 3 ditambah 3 per 2. Nah, kalau mencermati ini anak-anak, penyebutnya tidak sama ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini KPK-nya adalah 6 ya. Udah ketemu 6. 6. Nah, untuk menentukan pembilang di atas ini, langkah pertama, ini adalah pasangannya ini, dan yang kedua adalah pasangannya ini. Nah, kita mulai. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 5, 10. Kemudian 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Nah, maka hasilnya 10 ditambah 9, 19 per 6. Cermati anak-anak, pembilang lebih besar daripada penyebut, harus kita sederhanakan. 19 per 6 itu sama artinya dengan 19 dibagi 6. 19 dibagi 6, 3. Sisanya berapa? Bersisa 1 per 6. Nih cara yang pertama. Cara kedua boleh ya. Cara kedua ini sama artinya dengan 1, 2 per 3 ditambah 3 per 2. Cara kedua adalah ini tadi adalah cara pertama, ini cara kedua, boleh. 1 ditambah dalam kurung 2 per 3 ditambah 3 per 2. Nih. 1, maka ini dalam kurung ini harus kita samakan penyebutnya ya. Berapa? 6 ya. 6 bagi 3 adalah 2. 2 kali 2, 4. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Coba dicermati. 1 ditambah hasilnya di dalam kurung berapa? Di dalam kurung adalah 13 per 6. Nah, sama dengan 1. 13 per 6 ini kita sederhanakan. 13 per 6 ini sama dengan 13 dibagi 6. Berapa? Kita ubah ke pecahan campuran. 13 bagi 6 adalah 2. 1 per 6. Maka hasilnya 1 ditambah 2, 3. Lebihnya berapa ini? 1 per 6. Coba dicermati anak-anak. Hasilnya kita gunakan cara kedua, 3 1 per 6. Dengan cara pertama 3 1 per 6 ya. Ini untuk nomor 4. Baik, kita hapus ya yang untuk nomor 1 sampai 3. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini penjumlahan bilangan campuran ya. Pecahan campuran dengan pecahan campuran. 2 per 3 ditambah 1 per 2.
Ini boleh pakai cara pertama, boleh sama dengan nomor 4 ini, boleh pakai cara kedua. Kita pakai cara pertama dulu ya. Karena di sini adalah penjumlahan bilangan pecahan campuran. Di cara pertama, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya tadi bagaimana? Kita yang pertama, coba 3 kali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Ya, soalnya sudah benar apa belum ini? 8 ya, betul ya. 3 kali 2, 6 ditambah 2, 8. 8 per 3. Kemudian yang kedua, 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3 per 2. Ya, jadi 8 per 3 diperoleh dari ini tadi, 3 kali 2 ditambah 2, 8 per 3. 3 per 2 diperoleh dari 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 per 2. Baik anak-anak, ini perhatikan ya, di situ penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Itu penyebutnya 3 dan 2. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 6. Ya. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 8, bukan tambah loh ya. 6 dibagi 3, 2. 2 bukan ditambah tapi kali. 2 kali 8, 16. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, ini kali 9. Ya, bisa langsung dijumlahkan. 16 ditambah 9, 25 per 6. Ya, dicermati anak-anak, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus disederhanakan. 25 per 6 sama artinya dengan 25 dibagi 6. Dapat berapa? 4. Lebihnya berapa? Sisanya berapa? 1 per 6. Nih, udah ya. Ini adalah cara pertama. Ini adalah cara pertama. Kita gunakan cara kedua. Cara kedua bagaimana? Yang bilangan aslinya boleh kita kelompokkan, boleh. 2 dan 1 boleh kita kelompokkan. 2 ditambah 1 ditambah 2 per 3, 1 per 2. Berapa hasilnya? 2 tambah 1, 3 ditambah, nah itu yang harus kita samakan. Di sini 2 per 3 ditambah 1 per 2. Penyebutnya tidak sama. Ya, kita samakan dulu penyebutnya. Yaitu dengan menggunakan KPK-nya tadi bagaimana? Nah, KPK-nya berapa? 6. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Terus yang kedua, 6 dibagi 2, 4. 6 bagi 2, maaf, 6 bagi 2, 3 ya. 3 kali 1, 3. Nah, berapa hasilnya? 3 ditambah 4 tambah 3, 7 per
3 ditambah 7/6 adalah 7 dibagi 6. Ini supaya nanti tidak bingung. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran. 7/6 samatnya dengan 7 dibagi 6. Berarti menjadi 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1/6. Maka hasilnya 3 ditambah 1/6 adalah 3 tambah 1 4, 1/6 sama. Mungkin ada, tadi saya amati untuk nomor 5 ini ada yang menggunakan cara lain. Ada, masih ada lagi, satu lagi. Siapa tadi ya? Kalau nggak salah Bagus ini. Boleh Gus, pakai yang itu juga boleh. Nah, tapi dua cara ini yang paling mudah dipahami. Boleh pakai cara 1, pakai cara 2, boleh. Seperti untuk menentukan KPK tadi, itu memang ada beberapa cara. Bisa menggunakan kelipatan persekutuan, bisa. Dengan menggunakan pohon faktor juga bisa. Yang ketiga tadi, seperti yang kita praktekkan tadi, itu menggunakan tabel atau yang disebut dengan jembatan vertikal. Ya, memang untuk penyelesaian matematika ini memang ya banyak cara ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya, itu saja anak-anak pembahasan tugas matematika pada hari ini bisa dipahami. Nah, anak-anak bisa membandingkan atau mengoreksi bagaimana pekerjaannya tadi dengan hasil pembahasan ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Dan besok waktunya olahraga diisi dengan Pak Nanta. Setelah itu juga ada materi tematik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.